Bahagia banget pastinya ya guys, kalau kita bisa lahir, hidup, dan tumbuh di tengah keluarga yang utuh. Ada ayah, ada ibu, kakek, nenek, ditambah lagi kalau semuanya rukun. Rasanya itu ya kayak rumah yang sangat indah. Ayah itu bagaikan rumah tempat kita berlindung, dan ibu bagaikan perabotan indah yang bikin kita betah tinggal di dalamnya. Tapi, apa jadinya kalau sosok yang kita anggap rumah justru berubah jadi orang yang merusak? Bahkan sampai meninggalkan trauma yang susah banget untuk dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertikaian dan pertikaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Seperti judul di thumbnail ya guys, kali ini kita akan bahas kasus yang agak sensitif, tapi nyatanya memang banyak banget terjadi, yaitu pelecehan yang dilakukan oleh bapak dan kakek bejat terhadap anak putrinya sendiri. Ironisnya, kepercayaan seorang ibu TKW yang merantau demi masa depan justru dibalas dengan pengkhianatan dari orang terdekat. Saking banyaknya kasus, aku ambil 3 contoh nyata untuk mengingatkan kita semua, supaya selalu berhati-hati, bahkan terhadap pasangan kita sendiri. Sebelum memutuskan jadi seorang TKW, bekali putri yang kita tinggalkan dengan keberanian berkata tidak kepada siapapun, termasuk pada orang yang seharusnya jadi pelindung. Ya udah deh guys, gak usah berlama-lama intronya, yuk kita langsung bahas kasusnya. Check it out. Guru BK di sebuah sekolah di Lewah, NTT, mulai curiga dengan perubahan drastis sikap seorang siswinya yang bernama Bunga, 16 tahun, bukan nama sebenarnya ya guys. Bunga tampak murung, tidak seperti biasanya. Ketika dipanggil ke ruangan BK dengan pendekatan yang sangat hati-hati, sang ibu guru mencoba bertanya apa sih yang sebenarnya dialami Bunga. Namun saat itu Bunga hanya menjawab singkat, "Aku baik-baik saja, Bu." Meski begitu, firasat sang guru BK semakin kuat. Bahkan ada sesuatu yang berat sedang menimpa Bunga. Dengan rasa khawatir, ibu guru kemudian meminta bantuan seorang pendeta yang tinggal tidak jauh dari rumah Bunga untuk melakukan kunjungan dengan alasan konseling. Dan ternyata guys, apa yang terungkap sesungguhnya mengejutkan. Dengan air mata yang tak terbendung, Bunga akhirnya bercerita kepada sang pendeta bahwa dirinya justru mendapatkan perlakuan tidak pantas dari sosok yang seharusnya melindungi, yaitu ayahnya sendiri. Bunga tinggal bersama ayahnya, yaitu YPM, 45 tahun, dan seorang adik laki-laki yang masih sangat kecil. Tanggal 8 Mei 2021, sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, sepulang sekolah Bunga niat tidur siang. Tapi tiba-tiba YPM memanggilnya dan menyuruh Bunga untuk melayani kehendaknya. Awalnya Bunga berani menolak, namun mendengar penolakan itu, amarah YPM langsung memuncak. Ia mencekik leher Bunga dan bahkan mengancam akan menghilangkan nyawa Bunga jika tidak menuruti kemauannya. Dengan keterpaksaan dan ketakutan, akhirnya terjadilah perbuatan bejat yang meninggalkan trauma mendalam bagi Bunga. Belum sempat pulih dari rasa sakit batin itu, 5 bulan kemudian, tepatnya 8 Oktober 2021, pada waktu yang sama siang hari, YPM kembali mengulang perbuatannya. Kali ini modusnya berbeda guys. Ia mengancam sambil membawa sebilah sajam, memaksa Bunga menurut. Dengan air mata yang tidak terbendung, kejadian memilukan itu kembali menimpa Bunga. Mendengar kesaksian Bunga, sang pendeta dan guru BK langsung terkejut dan tanpa ragu lagi guys melaporkan YPM ke pihak kepolisian Lewah, NTT. "Lurut, emangnya kemana ibunya Bunga?" Nah itu guys, disinilah letak permasalahannya. Sejak tahun 2006 itu, ibunya Bunga merantau menjadi seorang TKW. Rumah yang seharusnya aman malah kehilangan sosok pelindung, dan disitulah YPM tega melakukan hal yang tidak pantas kepada Bunga. Setelah mendapat laporan dari pendeta dan guru BK, kepolisian Lewah bergerak cepat.
Polisi mengantongi barang bukti berupa laporan bunga, hasil visum, serta keterangan saksi-saksi. YPM akhirnya ditangkap berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP-B-54-RES 1.2024-2021-SPKT-Polsek Lewa-Polda NTT pada tanggal 18 Oktober 2021. Awalnya YPM menolak tuduhan itu. Namun setelah diinterogasi berjam-jam, ia akhirnya mengakui perbuatannya dengan alasan keji. Merasa sudah lama tidak mendapatkan kebutuhan batin sejak istrinya pergi merantau. Pengakuan ini membuat polisi semakin yakin dan status YPM langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kini YPM ditahan di ruang tahanan Polsek Lewa. Ia dijerat pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya berat, yaitu hingga 15 tahun penjara. Kasus kedua ini hampir mirip ya guys seperti yang dialami Bunga. Seorang remaja kembali menjadi korban perbuatan ayah kandungnya sendiri. Berita ini datangnya dari Mataram dan menimpa seorang gadis berusia 15 tahun, sebut saja Mawar, bukan nama sebenarnya. Kejadian kelam itu dialami Mawar hingga kedua kali guys, namun berbeda dengan Bunga. Kasus ini terungkap berkat keberanian Mawar sendiri. Setelah tidak tahan terus dijadikan pelampiasan, ia akhirnya nekat bercerita kepada bibinya tentang apa yang dilakukan sang ayah, yaitu R. Mendengar curhatan Mawar, si bibi langsung kaget. Ia segera menghubungi kakaknya, yaitu ibunya Mawar, yang pada saat itu masih berada di penampungan TKW tujuan Arab Saudi. Marahlah hati seorang ibu mendengar cerita anak kandungnya sendiri dari kejauhan. Atas restu ibunya, pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, si bibi mendampingi Mawar pergi ke kantor kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di hadapan polisi dengan didampingi tim unit perlindungan perempuan dan anak, Mawar menceritakan secara utuh apa yang selama ini menimpanya. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja guys ketika ibu dan ayah Mawar masih bersama. Namun keadaan mulai berubah drastis sejak April 2024 ketika ibunya memutuskan berangkat menjadi TKW. Seminggu setelah sang ibu pergi ke LPK di kota, gelagat si R ayah mulai mencurigakan. Tanpa persiapan apapun, Mawar tiba-tiba mendapat serangan yang menghancurkan hatinya. Tak cukup sekali, pada awal Mei 2024 si ayah R kembali mengulangi kebiadabannya. Sudah tak tahan lagi, Mawar akhirnya memberanikan diri menceritakan semuanya ke bibinya seperti awal yang aku ceritakan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Mataram segera melakukan visum dan hasilnya menunjukkan adanya tanda-tanda pencabulan. Si ayah R sadar setelah tahu dirinya dilaporkan, R justru mencoba melarikan diri. Ia sempat bekerja sebagai tukang borongan di Lingsar, lalu pindah ke BTN Sumbawa bersama rekannya untuk menghindari kejaran polisi. Pelarian itu tidak berlangsung lama guys. Pada Sabtu 4 Mei 2024, tim Resmob Polresta Mataram berkoordinasi dengan Polres Sumbawa dan berhasil menangkap si R di wilayah Kecamatan Sumbawa. Dalam interogasinya, dari keterangan si R, aksinya itu dilakukan saat Mawar sedang dalam keadaan tidur pulas. Selanjutnya si R dibawa bersama barang bukti ke Polresta Mataram untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menegaskan, kasus ini akan diproses sesuai hukum. Pelaku terancam dengan hukuman yang hampir sama dengan kasus Bunga, yaitu hukuman seberat-beratnya 15 tahun penjara. Pada Selasa 8 Oktober, kedua pelaku dihadirkan oleh Polres Cimahi saat menggelar konferensi pers dan menetapkan M dan L sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban yang berusia 11 tahun telah mengalami aksi pencabulan sebanyak 14 kali. Sebagai penutup, kasus yang ketiga ini mind-blowing banget guys. Biasanya kan kalau seorang kakek melihat cucunya, rasanya seperti melihat intan berlian kan ya, lebih disayang bahkan daripada anaknya sendiri. Tapi yang ini berbeda, dua orang kakek yang sudah berumur, udah uzur, yang harusnya banyak mengingat sang pencipta, malah bertindak sebaliknya. Otaknya mungkin sudah konslet guys, sehingga bukannya menyayangi, justru merusak masa depan cucunya sendiri.
Inilah kisah tragis yang menimpa Anggrek, bukan nama sebenarnya. Gadis belia yang masih berstatus cucu malah dihancurkan oleh kakeknya sendiri. Anggrek adalah seorang gadis belia. Usianya masih muda sekali guys, baru 11 tahun. Kehidupan sehari-harinya di Cimahi, Jawa Barat sangatlah sederhana. Ia tinggal bersama ibunya, satu-satunya orang tua yang masih ada setelah sang ayah meninggal dunia. Sejak kepergian ayah, kasih sayang dan harapan hidup Anggrek hanya bertumpu pada ibunya. Anggrek tidak sendiri, ia masih punya seorang kakak perempuan bernama Melati, yang selama ini menjadi teman dekat sekaligus tempat berbagi cerita. Meski Melati juga masih remaja, keberadaannya sedikit banyak membuat Anggrek merasa tidak sepenuhnya sendiri. Namun keadaan ekonomi keluarga memaksa sang ibu mengambil keputusan besar. Demi memperbaiki nasib, ia berangkat ke negeri rantau sebagai seorang TKW. Sejak saat itu, Melati dan Anggrek harus berpisah dari ibu mereka. Demi memastikan kedua putrinya tetap terjaga, sang ibu menitipkan mereka kepada kerabat yang masih terbilang kakek sendiri, yaitu kakek M berusia 68 tahun dan kakek L berusia 53 tahun. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja, namun entah apa yang merasuki pikiran kakek L di akhir tahun 2022. Dengan alasan sederhana, ia meminjamkan sebuah ponsel kepada Anggrek dan menyuruhnya bermain di dalam kamar. Dari situ, bujuk rayu pun dimulai hingga akhirnya ia melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada cucunya sendiri. Dan ternyata kejadian kelam itu tidak berhenti sampai di situ saja guys. Awal November 2023, giliran kakek M yang tergoda. Dengan modus memberikan iming-iming sejumlah uang, ia memaksa Anggrek untuk menuruti keinginannya. Kedua peristiwa ini menjadi pengalaman pahit yang sangat membekas dalam hidup Anggrek yang masih sangat belia itu. Tak kuat menanggung beban, sifat Anggrek berubah drastis. Dari anak kecil yang ceria, ia menjadi pemurung, pendiam, dan penuh ketakutan. Perubahan ini akhirnya disadari oleh gurunya di sekolah. Dengan pendekatan yang sangat hati-hati dan penuh kelembutan, sang guru meyakinkan Anggrek bahwa semuanya akan baik-baik saja jika ia berani bercerita. Dan benar saja guys, dengan air mata yang jatuh, Anggrek akhirnya berani speak up menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Tanpa menunggu lama, sang guru segera menghubungi Melati, kakak Anggrek. Bersama-sama mereka menghantarkan Anggrek untuk melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2024, Melati bersama ibu guru dan didampingi tim unit perlindungan perempuan dan anak lengkap dengan barang bukti hasil visum resmi melaporkan KKL dan KKM ke kepolisian. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LPTTB-X-2024-SPKT-Polsek Cililin-Polres Cimahi-Polda Jabar. Dengan dua alat bukti yang sudah cukup kuat, yaitu keterangan saksi dan hasil visum, polisi langsung bergerak cepat memburu kedua pelaku. Tak butuh waktu yang lama ya guys, KKL dan KKM berhasil diringkus tanpa perlawanan di kediamannya, yaitu Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibat perbuatannya, kedua kakek bejat itu dijerat pasal 81 dan atau 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya tidak main-main, maksimal 15 tahun penjara. Nah, itu tadi guys, 3 kasus yang benar-benar bikin miris. Orang seharusnya menjadi pelindung, justru berubah menjadi sumber luka. Rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman malah menjelma neraka yang meninggalkan trauma yang panjang. Semoga dari kasus-kasus ini kita bisa belajar bahwa kepercayaan itu mahal harganya. Dan perjuangan seorang ibu di rantau harus benar-benar dibarengi dengan kewaspadaan. Menurut kalian gimana guys? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa saling berbagi pandangan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscriber. Dukungan dari kalian berarti banget buat aku guys. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.